Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan kami. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 2, tema 2, subtema 1. Hari ini kita akan belajar sistem pernapasan manusia, menyusun kalimat tanya, dan juga tangga nada diatonis mayor. Baik anak-anak, kemarin sudah dijelaskan bahwa hewan dan manusia itu memiliki organ pernapasan. Kalau kemarin kita belajar tentang sistem pernapasan pada hewan, sekarang sistem pernapasan pada manusia. Jadi manusia kita bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Tentunya udara yang mengandung oksigen itu dibutuhkan untuk mendapatkan energi yang sangat penting untuk tubuh kita. Baik anak-anak, di sini ada bagian-bagian organ pernapasan manusia. Di antaranya yaitu yang pertama, kita perhatikan gambarnya ya. A ini adalah hidung kita. Setelah itu, ini ya, ini adalah faring. Nah, setelah faring di bawahnya itu adalah laring. Ya, laring, dan ini adalah trakea. Selanjutnya percabangan ini adalah bronkus. Nah, yang F, nah ini yang paling besar ini adalah paru-paru, dan selanjutnya di bawah paru-paru ada diafragma. Nah, sekarang Bu Irma akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Nah, anak-anak, udara yang masuk itu adalah melalui hidung. Lewat hidung masuk ke dalam rongga hidung. Selanjutnya di hidung itu terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan juga menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua adalah faring. Faring itu adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dan pencernaan pada bagian belakang. Selanjutnya laring atau tekak jakun itu yang dimiliki oleh anak laki-laki biasanya terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak-kotak. Selanjutnya yaitu trakea atau batang tenggorokan. Nah, pada trakea itu terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan juga bakteri yang masuk ke organ pernapasan kita. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus itu adalah percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan juga bronkus kanan. Selanjutnya ada bronkiolus, itu adalah percabangan dari bronkus tadi. Dan selanjutnya ada alveolus. Alveolus itu letaknya ada di dalam paru-paru. Di sinilah di alveolus itu terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Dia berbentuk seperti buah anggur. Nah, anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa paru-paru itu merupakan organ utama sistem pernapasan kita. Nah, paru-paru itu terletak di dalam rongga dada, tepatnya di atas diafragma. Nah, paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk, yaitu tulang rusuk dada dan juga tulang rusuk. Baik, selanjutnya paru-paru itu berjumlah 1 pasang. Ya, ini ya, yaitu kanan dan kiri. Berikut bagian-bagiannya. Yang pertama ada A, ini adalah paru-paru kanan. Ya, jadi ini sebaliknya anak-anak. Kalau anak-anak melihat ini kan sebelah kiri ya, paru-paru kanan. B ini adalah bronkus kiri. C, nah ini adalah otot. Nah, ini merah-merah ini ya, otot di dinding bronkus. Sedangkan yang D ini, sebentar ini adalah seperti lubang ini ya, ini ruang udara di dalam bronkus. Baik, selanjutnya E, ini adalah bagian dalam bronkus. Nah, yang kecil-kecil seperti anggur ini adalah alveoli.
G ini adalah ruang udara di alveoli. Selanjutnya ada pembuluh darah dan juga bronchiola. Baik anak-anak, perlu anak-anak ketahui proses bagaimana kita dapat bernapas itu yang pertama adalah udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung kita. Selanjutnya masuk ke batang tenggorokan. Batang tenggorokan itu adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan juga mulut lalu turun ke paru-paru. Nah, dari batang tenggorokan nanti udara akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya di dalam paru-paru oksigen itu nanti akan terserap ke dalam pembuluh darah halus. Nah, sebaliknya gas karbon dioksida tadi oleh pembuluh darah itu masuk ke dalam paru-paru, selanjutnya dibuang. Dibuangnya saat kapan? Saat kita menghembuskan nafas. Jadi saat kita menghirup itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jelas ya anak-anak? Baik, selanjutnya, nah dari penjelasan Bu Irma tadi kita bisa membuat sebuah kalimat tanya terkait dengan materi organ pernapasan manusia tadi. Misal kalimat tanyanya, contoh, apa saja organ pernapasan pada manusia? Nah, jawabannya ada hidung, faring, terus ada laring, trakea, bronkus, dan juga paru-paru. Nah, anak-anak, ketika kita membuat kalimat tanya, pasti akan diawali dengan kata tanya. Misalnya contoh ini tadi ya, kata tanyanya yang mana? Kata tanyanya yang mana? Ayo. Ya, apa? Itu adalah kata tanyanya. Nah, ada apa saja kata tanya? Siapa yang masih ingat? Baik, nah sekarang kita masuk ke kata tanya dan juga fungsinya. Yang pertama ada apa. Nah, kata tanya apa itu digunakan ketika kita menanyakan kata benda. Selain kata benda, misalnya keadaan, perbuatan. Nah, biasanya jawaban untuk pertanyaan dengan kata tanya apa itu adalah berupa benda atau pengertian. Contohnya, apa yang kamu bawa? Jawabannya, saya membawa roti, misalnya ya. Nah, untuk siapa itu fungsinya adalah menanyakan orang. Misalnya, siapa namamu? Siapa nama gurumu? Jelas ya? Nah, biasanya memiliki jawaban berupa orang yang ditanyakan. Selanjutnya kata tanya di mana? Di mana biasanya digunakan untuk menanyakan tempat atau daerah atau ruangan. Misalnya, di mana sekolahmu? Jawabannya di SDIT Izzatul Islam. Misal ya. Baik, selanjutnya kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Jawaban untuk pertanyaan ini dengan kata tanya kapan itu biasanya bisa keterangan waktu, nama hari, bulan, tahun, atau juga jam. Paham ya? Misalnya, kapan adikmu lahir? Adikku lahir pada tanggal bla bla bla. Oke, selanjutnya mengapa? Biasanya digunakan untuk menanyakan alasan sebab terjadinya sesuatu atau peristiwa. Jawabannya biasanya berupa kata karena atau sebab. Misalnya, mengapa hari Kamis kemarin kamu tidak masuk sekolah? Jawabannya, saya tidak masuk sekolah karena sedang sakit atau yang lain sebagainya. Baik, untuk kata tanya selanjutnya adalah bagaimana. Untuk bagaimana adalah menanyakan penjelasan terhadap suatu masalah. Jawabannya biasanya berupa penjelasan atau uraian permasalahan. Misalnya, bagaimana kejadian ketika kamu jatuh dari sepeda? Nah, jawabannya bisa
berisi penjelasan. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Bu Irma mau memberikan pernyataan begini. Saat kita beristirahat atau tidur, jadi ketika anak-anak tidur itu kita tidak terlalu banyak membutuhkan oksigen dibanding dengan ketika kita sedang beraktivitas berat. Itu akan lebih banyak membutuhkan oksigen. Misalnya ketika kita mengatur pernapasan kita sesuai dengan yang kita lakukan. Misalnya kegiatan yang kita lakukan adalah menyanyi. Nah, kita harus bisa mengatur pernapasan kita supaya ketika kita bernyanyi tidak fals dan juga enak didengar. Nah, anak-anak, ketika kita bernyanyi kita juga harus memperhatikan tangga nada. Apa itu tangga nada? Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada 3 jenis tangga nada diatonis. Nah, sekarang kita akan belajar tangga nada diatonis yaitu mayor. Nah, tangga nada diatonis itu ciri-cirinya yang pertama terdiri atas 8 nada. Nah, tangga nada diatonis mayor itu memiliki interval sebagai berikut. 1, 1, 1 per 2, 1, 1, 1, dan juga 1 per 2. Baik, bagaimana ciri-ciri lagu yang bernada mayor? Yang pertama, bersifat riang gembira. Terus juga bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun bisa juga diawali dengan nada 5 atau 3 dan akan diakhiri dengan nada 1. Baik, anak-anak. Selanjutnya contoh lagu bernada mayor itu misalnya Hari Merdeka. Hari Merdeka itu mungkin anak-anak lebih mengenalnya 17 Agustus ya, Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke, dan juga Satu Nusa Satu Bangsa. Baik anak-anak, berikut Bu Irma akan memberikan contoh lagu Hari Merdeka. Silahkan didengarkan baik-baik. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah anak-anak, setelah mendengar lagu tadi, evaluasi hari ini adalah anak-anak silahkan menyanyikan lagu Hari Merdeka, selanjutnya direkam dan juga dikirim melalui WA Group atau Japri. Begitu pembelajaran hari ini. Bu Irma ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Nanti pembelajarannya akan dilanjutkan lewat WA Group ya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.